kebangsaan, yaitu topiknya atau temanya adalah Indonesia Bersatu. Tema ini kita pilih berangkat dari alinea kedua di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu bersatu. Ya. Ada 5 item di situ. Pertama adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kita bacakan alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi salah satu dari item yang kita sebut di sini adalah bersatu, sehingga kita jadikan sebagai tema pembicaraan kita pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, dari alinea yang kita bacakan tadi, jelaslah bagi kita bahwa visi bernegara itu ada 5, ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, visi inilah yang senantiasa dilakukan oleh pemerintah kita, ya, dari zaman ke zaman, dari periode ke periode, ya, selama 5 tahun pemerintahan itu senantiasa mewujudkan 5 visi ini, ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan 5 visi ini baru bisa dilakukan apabila ada misi. Nah, kemudian disebutkan juga misi pada alinea yang keempat, ya, kita bacakan. Dan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi inilah misi-misi yang dilakukan untuk mewujudkan visi tadi, untuk mewujudkan visi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, maka haruslah dilakukan beberapa item yang disebut di dalam alinea yang keempat. Apa saja itu? Pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, inilah dia misi kita berbangsa dan bernegara. Dan visi misi ini telah dilakukan oleh beberapa pemerintahan kita Indonesia ini yang berganti setiap 5 tahun sekali, ya. Jadi senantiasa dilakukan, ya, untuk mewujudkan visi yang 5 tadi, ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, apabila dulu di sekolah-sekolah kita, sejak kita masih di SD, di sekolah dasar, kita diajarkan oleh guru-guru kita tentang luas negara kita. Ya, Indonesia itu luasnya ada berapa? Ya, kemudian letaknya di mana, di bujur apa, dan dari lintang apa. Nah, itu kalau dalam bahasa geografinya disebut dengan letak geografis, letak astronomis, kemudian letak geologis, ya. Itulah yang kita pelajari dahulu waktu kita di sekolah, ya, terutama di SD dan SMP. Nah, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, kita perlu tampilkan di sini, ya, peta Indonesia, ya, untuk kita semua agar kita tahu berapa luas negara kita ini, ya. Ini peta yang saya bawakan, atlas dunia ini, ya. Dan di sini disebutkan luas wilayah negara kita Indonesia, ya. Nah, di sini tertampil dengan jelas, ya, ada provinsi-provinsinya dari provinsi Aceh sampai dengan provinsi yang terakhir itu provinsi Papua, ya. Nah, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, inilah wilayah negara kita, dan tentu saja bagi kita warga negara Indonesia harus tahu batas wilayah, ya. Batas wilayah kita itu seberapa batasnya dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain, ya. Jadi kalau bagian baratnya berbatasan dengan
negara apa, kalau wilayah timurnya berbatasan dengan negara apa, kalau di wilayah utara berbatasan dengan negara apa, dan kalau wilayah selatannya berbatasan dengan negara apa. Nah, tentu saja apabila kita melihat peta ini, jelas bagi kita bahwa ada beberapa negara yang berbatasan dengan negara kita, ya. Misalnya kalau di sebelah utara, ya, itu ada Malaysia dan Singapura. Nah, jadi kalau Malaysia itu ada Malaysia Barat, ada Malaysia Timur, ya. Dan kalau di sebelah utara itu negara kita Indonesia ini berbatasan dengan negara Malaysia. Kemudian di ujung semenanjung Malaysia itu ada pulau, ada negara namanya Singapura. Kemudian jadi kalau sebelah utaranya adalah berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Kemudian kalau di sebelah timur itu berbatasan dengan Papua, berbatasan dengan Papua Nugini. Papua adalah bagian dari provinsi kita juga. Kemudian Papua Nugini, ya, itu berbatasan dengan di sebelah timur. Kemudian di sebelah utaranya berbatasan dengan negara Filipina, ya. Kemudian di sebelah selatannya berbatasan dengan Timor Leste, ya, dan Australia. Nah, jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita perlu mengetahui, ya, peta dari negara kita agar kita tahu batas-batas wilayah kita seberapa luas. Dengan kita mengetahui seberapa luas wilayah kita, maka apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tentu saja pada pembukaannya itu bisa kita lakukan dengan maksimal, ya. Dan di sini kita bisa lihat juga di peta ini ada berapa selat di Indonesia ini, ya. Ada selat Malaka, ya, itu berbatasan antara antara Pulau Sumatera dengan Malaysia, ya, semenanjung Malaysia. Kemudian ada juga Selat Sunda, itu antara antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Itu ada selat namanya Selat Sunda. Kemudian ada Selat Makassar dan ada juga Selat Lombok. Nah, inilah dia 4 selat yang ada di Indonesia, dan 4 selat ini adalah selat yang paling banyak dilalui oleh kapal-kapal besar dari negara-negara yang lain, ya. Nah, jadi ada 6 selat di dunia ini. Yang pertama adalah terusan Suez, ya. Yang kedua adalah Selat Panama, kemudian yang ketiga Selat Malaka tadi, kemudian Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Jadi dari 6 selat yang ada di dunia, maka 5/4-nya ada di Indonesia, ya. Jadi begitu luar biasa strateginya wilayah kita, sehingga 4 selat utama itu ada di Indonesia. Nah, apabila kita belajar dari geopolitik, kita mengetahui bahwasanya negara-negara yang ada di sebelah utara Indonesia, itu Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, itu mereka kalau ingin melakukan perdagangan ke barat, ya, ke negara-negara Eropa, termasuk ke negara-negara Timur Tengah, maka mereka akan melewati selat-selat yang ada di Indonesia tadi. Mereka akan melewati Selat Malaka, akan melewati Selat Sunda, akan melewati Selat Lombok, dan Selat Makassar. Nah, jadi begitu penting sebenarnya wilayah Indonesia ini bagi negara-negara itu, sehingga kita tahu dalam kondisi dunia saat ini bahwa negara-negara yang berada di sebelah utara kita itu betul-betul memperhatikan kondisi kita, ya. Mereka betul-betul memantau kondisi Indonesia itu, ya. Apakah daratnya, apakah lautnya, itu mereka benar-benar memantau. Bahkan belakangan dalam beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan, ya, dengan ditemukannya drone laut, ya, drone laut Cina, ya, di wilayah Indonesia. Nah, jadi ini para pemirsa ACTV Allah muliakan, karena mereka berkepentingan dengan negara kita. Negara kita adalah negara yang sangat strategis sekali, ya. Dan kita tahu juga bahwasanya luasnya wilayah kita yang seperti ini tentu saja hanya bisa dilindungi apabila kita punya perhatian terhadap wilayah ini. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, sebagai muslim, ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai negara, ya.
Di dalam surah Al-Mumtahanah Allah menjelaskan bahwasanya kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita dengan 2 syarat. Yang pertama adalah orang yang berbeda dengan agama kita itu tidak merusak agama kita. Dan yang kedua adalah mereka tidak mengusir kita dari tanah air kita. Nah, ini 2 syarat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Berarti kita sebagai muslim haruslah menjadi orang-orang yang punya kepedulian besar terhadap negara kita. Ya. Negara Indonesia ini harus benar-benar bisa menjadi negara yang bersatu dari Sabang sampai Merauke. Ya, jangan sampai dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan asing dan asing. Itu yang kita khawatirkan sekali para pemirsa ACTV Allah muliakan. Karena Barat ya itu punya berkepentingan terhadap negara kita karena strategisnya wilayah negara kita tadi ya, karena 40% dari komoditi dunia itu mereka melewati wilayah kita untuk menuju kepada pasar mereka di wilayah yang lain ya. Kita sebut tadi misalnya Cina ya, Cina itu baru bisa memperdagangkan barang dagangnya ya, produknya ke wilayah Afrika, ke wilayah Eropa, ya, ke Timur Tengah, itu harus melewati negara kita. Ya. Mereka kan berada di utara dari negara kita. Cina itu berada di sebelah utara negara kita. Nah, mereka turun ke Laut Cina Selatan, lalu mereka turun lagi ke Natuna, lalu mereka melewati Singapura, kemudian melewati Selat Malaka. Jadi Selat Malaka bagian wilayah dari Indonesia. Nah, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, maka negara-negara asing itu berusaha supaya wilayah-wilayah yang berdekatan di Indonesia itu tidak baik dengan Indonesia. Itu keinginan mereka. Ya, wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara kita ini, yang kita sebutkan nama-nama negara tadi ya, Malaysia, Singapura, kemudian Timor Leste, kemudian Papua Nugini, kemudian Australia ya, itu adalah negara-negara yang berdekatan dengan negara kita. Nah, negara-negara Barat, negara-negara yang lainnya di sekitar Asia Timur itu berkeinginan supaya negara-negara yang berdekatan dengan negara itu tidak baik dengan negara kita. Maka dibuatlah upaya-upaya supaya tidak baik antara kita dengan negara-negara tersebut. Nah, itu yang harus dilihat oleh kita para pemirsa ACTV Allah muliakan, sehingga dengan perhatian kita yang semakin baik terhadap negara kita, Indonesia ini bisa semakin bersatu sepanjang zaman. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.